Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di puncak tertinggi alam dewa, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul dan menyebar secara perlahan. Cahaya itu membawa gelombang aura ilahi yang lembut namun penuh kehidupan. Pada saat yang sama, sosok berjubah biru alias Tangsan yang biasanya tenang dan bermartabat terlihat bergerak lebih cepat dari biasanya. Wajahnya yang selalu terkendali, kini dipenuhi kegembiraan dan ketergesaan, seolah hatinya tak mampu lagi menahan perasaan yang meluap. Sementara itu di sebuah kamar tidur yang hangat dan nyaman, seorang wanita tengah berbaring dengan tenang. Rambut panjangnya yang diikat sederhana menjuntai lembut di sisi tubuhnya. Wajahnya cantik, lembut dan memancarkan pesona alami yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Matanya jernih dan penuh kehidupan, mencerminkan ketulusan dan kekuatan batin. Dibandingkan dengan Dewi Kebaikan yang anggun dan bermartabat, wanita ini memiliki kelembutan yang lebih hangat, lebih membumi, namun tetap menyimpan aura ilahi yang unik dan menenangkan. Wanita itu adalah Xiao, pasangan dari Dewa Laut Tangsan yang menguasai satu generasi alam dewa. Meski menyandang status tinggi, kehadirannya selalu memberi rasa damai. Saat Tangsan memasuki kamar, seluruh suasana seolah menjadi lebih hidup. Kemudian Tangsan bergegas mendekat. Matanya berbinar penuh harap dan kebahagiaan yang tak mampu dia sembunyikan. Tangannya sempat menyentuh bau Xiao dengan gemetar, menunjukkan betapa besar emosi yang sedang dia rasakan. Selama bertahun-tahun berada di alam dewa, mereka hanya dianugerahi seorang putri alias Tang Wutong, di mana bagi makhluk ilahi, memiliki keturunan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa dikatakan sangat langka. Kesempatan untuk memiliki anak kedua hampir mustahil, sehingga ketika Dewi Kehidupan menyampaikan kabar tersebut, Tangsan nyaris tidak percaya. Namun saat ini, kebenaran itu benar-benar ada di hadapannya. Kebahagiaan yang dia rasakan melampaui segala pencapaian yang pernah diraihnya sebagai Raja Dewa. Xiao sendiri memperlihatkan reaksi yang khas. Meski bahagia, dia juga menunjukkan sedikit kekesalan manja. Baginya, perhatian sang suami yang sepenuhnya tertuju pada calon bayi membuatnya merasa sedikit diabaikan. Namun semua itu bukan kemarahan sungguhan, melainkan bentuk kasih sayang yang hanya muncul dari hubungan yang telah terjalin begitu lama dan sangat dalam. Tangsan sendiri segera menyadari perasaannya. Dia menjadi jauh lebih lembut, menarik Xiao ke dalam pelukannya dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada lagi wibawa Raja Dewa yang menguasai samudra dan hukum ilahi. Yang tersisa hanyalah seorang suami yang tulus mencintai pasangannya dan saat menghargai kehidupan baru yang sedang tumbuh di antara mereka. Sentuhan tangannya menjadi ringan dan penuh perhatian, seolah takut sedikit saja gerakannya akan mengganggu kebahagiaan rapuh yang sedang mereka jaga. Sikap Tangsan jelas membuat Xiao secara perlahan menjadi ceria dan menjelaskan kondisi tubuhnya baik-baik saja. Dewi Kehidupan telah memastikan bayi mereka telah berusia 2 bulan dan tumbuh dengan stabil. Jika tidak ada gangguan, kelahiran akan berlangsung lancar. Kabar barusan jelas semakin menenangkan hati Tangsan. Lebih dari itu, Tangsan juga mengetahui bahwa anak kedua mereka adalah seorang laki-laki.
sehingga pastilah juga menjadi kebahagiaan bagi Tang Wutong nantinya bisa memiliki adik laki-laki. Pada saat ini, kebahagiaan yang berlebihan sempat membuat Tang San lupa diri dan memeluk Xiaowu sangat erat, sehingga Xiaowu segera memintanya untuk lebih berhati-hati. Fakta barusan seketika membuat Tang San langsung tersadar, bahkan dengan raut wajah polos, Tang San segera menarik diri dan mengusap perut Xiaowu dengan sangat lembut. Dalam suasana hangat ini, Xiaowu mulai menetapkan beberapa aturan baru. Kehamilan membuatnya lebih sensitif dan membutuhkan perlindungan ekstra. Aturan pertama adalah pemisahan tempat tidur. Meski terdengar sepele, perbedaan kekuatan mereka membuatnya khawatir. Aturan kedua berkaitan dengan kepatuhan. Selama masa kehamilan, setiap perkataan dan permintaan Xiaowu harus diikuti tanpa bantahan, bahkan jika terdengar tidak masuk akal. Meski sempat merasa semua itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari keseharian mereka, Tang San tetap menerima dengan sepenuh hati. Dia memahami Xiaowu hanya takut kehilangan perhatian setelah bayi itu lahir. Bahkan sebagai seorang ibu, Xiaowu masih menyimpan rasa cemburu kecil terhadap anaknya sendiri. Namun pemikiran tersebut justru membuat Tang San merasa hubungan mereka semakin nyata dan hangat, jauh dari kesan dingin para dewa. Aturan ketiga belum ditentukan. Xiaowu ingin memikirkannya dengan matang. Bagi Tang San, hal itu sama sekali bukan masalah. Dia bersedia menerima aturan apapun selama pasangannya merasa aman dan bahagia. Singkat cerita, di akhir kebersamaan mereka hari ini, perhatian kembali tertuju pada kehidupan baru yang akan segera hadir. Xiaowu terlihat bersemangat membicarakan masa depan anak mereka, terutama soal nama. Bahkan mengetahui bayi mereka nantinya adalah seorang laki-laki, hal itu membuat harapan mereka menjadi semakin besar. Setelah kegembiraan awal sedikit mereda, Tang San perlahan menenangkan dirinya. Perasaan bahagia yang memenuhi dadanya berubah menjadi ketenangan hangat, memungkinkan pikirannya kembali jernih. Dalam suasana lembut, Tang San mulai memikirkan masa depan anak-anaknya dengan penuh keseriusan dan kasih sayang. Baginya sebuah nama bukan sekedar panggilan, melainkan simbol takdir, harapan, dan ikatan keluarga. Putri pertama mereka telah diberi nama Tang Wutong. Nama itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari penyatuan makna antara dirinya dan Xiaowu. Sedangkan Tong melambangkan ponik yang bertengger di pohon payung ilahi. Nama itu mencerminkan putri mereka sebagai hasil penyatuan cinta dan kekuatan dua dewa besar, seekor ponik yang lahir dari kasih sayang orang tuanya. Saat ini, dengan hadirnya kehidupan baru di dalam tubuh Xiaowu, Tang San ingin menggunakan cara yang sama. Dia memilih nama Tang Wulin untuk putra mereka. Nama itu tetap menyatukan asal-usul orang tuanya, namun dengan makna yang berbeda. Jika Tang Wutong adalah ponik, maka Tang Wulin melambangkan kilin kecil, makhluk suci yang melambangkan keberuntungan, kebijaksanaan, dan masa depan yang cerah. Nama itu menyiratkan harapan agar sang putra tumbuh menjadi sosok yang membawa kedamaian dan keseimbangan bagi alam dewa. Sambil mengangguk setuju dengan usulan Tang San, perhatian Xiaowu beralih pada urusan alam dewa. Rapat tahunan para dewa baru saja berlangsung, dan dia ingin mengetahui bagaimana situasinya. Sambil menghela nafas, Tang San menegaskan, sikap dewa kehancuran semakin keras dan penuh provokasi. Ketidakpuasan dewa kehancuran terhadap kepemimpinannya semakin jelas, terutama terkait rencana perluasan alam dewa. Meski demikian, Tang San telah menekan situasi untuk sementara waktu, sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Ucapan barusan jelas membuat Xiaowu merasa gelisah. Dalam pandangannya, cara tersebut bukan solusi jangka panjang, di mana dewa kehancuran adalah salah satu dewa tertua dan memiliki pengaruh besar. Bahkan banyak dewa, terutama yang condong pada kekuatan kehancuran dan kegelapan berdiri di belakangnya. Terlebih lagi, dalam kondisi yang saat ini sedang mengandung, Xiaowu tidak bisa membantu secara langsung.
dan hal itu justru membuat beban Tang San semakin berat. Bahkan Xiao Wu khawatir jika Dewa Kehancuran benar-benar berniat menciptakan kekacauan, alam dewa akan berada dalam bahaya besar. Tidak sampai di sini, Xiao Wu juga merasa kelembutan Tang San selama ini bisa menjadi kelemahannya. Oleh sebab itu, Xiao Wu menyarankan Tang San untuk menekan Dewa Kehancuran lebih tegas. Pasalnya, jika seseorang yang berada di posisi bawahan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada penguasa, maka hal itu merupakan pertanda buruk bagi stabilitas seluruh sistem, bisa menjadi bibit kehancuran alam dewa di masa depan. Meskipun ucapan Xiao Wu adalah sebuah fakta, tapi Tang San memiliki pandangan berbeda. Baginya, Dewa Kehancuran bukan sekedar ancaman, melainkan bagian dari fondasi alam dewa. Dia adalah salah satu pendiri dan pasangan Dewi Kehidupan, penguasa penciptaan dan kehidupan. Kedua kekuatan tersebut adalah pilar yang sama-sama diperlukan. Jika konflik besar terjadi di antara mereka, bukan hanya alam dewa yang akan terancam, tetapi juga galaksi-galaksi yang berada di bawah kendali mereka. Tang San juga memahami ambisi Dewa Kehancuran bukan berasal dari niat jahat murni. Dia hanya terlalu berlebihan dalam cara menjaga alam dewa. Oleh karena itu, Tang San memilih melakukan pendekatan dengan cara hati-hati, mencari kesempatan untuk berbicara langsung dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tidak lagi memberikan usulan, Xiao Wu lantas bertanya, apakah rencana peluasan alam dewa benar-benar mungkin dilakukan? Tang San menjelaskan, secara teori, alam dewa memang memiliki cukup cadangan kekuatan. Waktu di dunia fana mengalir jauh lebih cepat, dan selama bertahun-tahun, kekuatan iman dan energi telah terkumpul dalam jumlah besar. Dengan kondisi normal, memperluas alam dewa dan menambah jumlah dewa bahkan bisa menjadi hal yang menguntungkan. Pasalnya hal itu memungkinkan mereka mengendalikan lebih banyak galaksi. Namun ada satu hal yang membuat Tang San ragu, sebuah firasat lama yang belum pernah benar-benar hilang dalam hatinya. Dia pernah merasakan dalam kurun waktu tertentu, alam dewa akan menghadapi krisis besar. Saat itu terjadi, dia bahkan mengaitkannya dengan menantu mereka alias Huo Yuhao yang menguasai kekuatan waktu. Meski bertahun-tahun telah berlalu tanpa tanda-tanda jelas, perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Setelah mengatakan hal tersebut, Tang San menarik nafas panjang dan berdiri di dekat jendela. Dari titik tertinggi alam dewa, dia bisa melihat seluruh wilayah kekuasaannya. Keindahan dan ketenangan yang tampak di luar justru memperkuat keyakinannya bahwa bahaya besar sedang mendekat. Dia merasakan krisis itu tidak lagi jauh, bahkan mungkin bisa terjadi dalam waktu 1 tahun. Itulah sebabnya Tang San menolak pelemahan kekuatan alam dewa melalui ekspansi yang terburu-buru. Xiao Wu akhirnya berdiri di sampingnya dan menggenggam tangannya. Meski Xiao Wu mempercayai firasat Tang San, namun dia juga berharap Tang San bisa membuka diri dan berbagi firasat dengan Dewa Kehancuran. Pasalnya hanya dengan persatuan, alam dewa bisa menghadapi krisis yang akan datang. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika waktu pagi perlahan tiba di alam dewa, seberkas cahaya lembut menembus jendela dan menyebar di dalam ruangan. Cahaya itu tidak berasal dari matahari, pasalnya alam dewa tidak memiliki matahari seperti dunia fana. Namun di tempat ini tetap ada pergantian siang dan malam. Hanya saja ritmenya lebih halus, seolah mengikuti nafas alam semesta itu sendiri. Tang San terbangun dalam keheningan. Dia menunduk dan memandang istrinya yang tertidur di dalam pelukannya. Xiao Wu tidur nyenyak seperti seekor anak kucing, sepenuhnya tanpa pertahanan. Saat dia tidur, Xiao Wu tidak pernah bersikap rapi. Kakinya yang panjang dan lentur menindih pahanya. Lengannya melingkari pinggang Tang San dengan erat dan kepalanya bersandar tepat di dadanya. Bagi Tang San, keadaan seperti ini merupakan ujian besar. Dia menyadari ketahanannya terhadap Xiao Wu hampir tidak ada. Setiap gerakan kecilnya, setiap nafas hangat yang menyentuh dadanya, mampu mengguncang ketenangan batinnya.
Bahkan Tang San harus mengerahkan seluruh kekuatan ilahinya untuk tetap menahan diri, mengingat kondisi Xiao yang saat ini sedang mengandung. Tang San sempat mencoba membangunkannya, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Xiao justru memeluknya lebih erat, menolak untuk terbangun. Menyadari bahwa situasi ini tidak bisa berlanjut, Tang San akhirnya mengambil keputusan. Dengan sangat hati-hati, dia melepaskan dirinya. Cahaya biru lembut menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari tempat tidur. Namun sebelum pergi, Tang San dengan penuh perhatian menyelipkan bantal ke dalam pelukan Xiao sehingga dia tetap merasa hangat dan nyaman. Sementara itu, jauh dari ketenangan kamar mereka, suasana yang sangat berbeda menyelimuti sebuah wilayah lain di alam dewa. Langit di sana berwarna hitam pekat, dipenuhi awan gelap yang berputar seperti pusaran. Kilat ungu menyambar tanpa pola, menghantam tanah dan bangunan dengan suara yang memekakan. Di tengah badai itu, berdiri sebuah kastil besar yang diselimuti cahaya ungu, menciptakan aura mengerikan yang menekan siapapun yang mendekat. Wilayah tersebut adalah domain Dewa Kehancuran, tempat yang dikenal sebagai lokasi lenyapnya banyak dewa dan kehancuran bangunan kuno. Energi di tempat ini dipenuhi niat penghancuran yang terkumpul dari kebencian, keputusasaan, dan kematian makhluk hidup di dunia fana. Aura itu begitu pekat hingga bahkan Dewi Kehidupan tidak bisa datang dengan mudah. Hanya Dewa Kehancuran yang mampu menyerap energi tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Dengan alasan tersebut, tempat ini hanya digunakan ketika dia perlu berkultivasi. Sementara sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah tenang di tepi danau bersama Dewi Kehidupan. Di dalam aula utama kastil, cahaya redup dari lampu-lampu kuno menerangi lantai hingga ke bagian terdalam. Suasana terasa sunyi dan menekan. Posisi utama di tengah aula jelas menunjukkan tempat milik Dewa Kehancuran. Di bawahnya terdapat 8 kursi yang masing-masing diduduki oleh 8 dewa. 8 dewa tersebut memiliki penampilan dan aura yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya mengenakan zirah yang menutupi seluruh tubuh, sementara yang lain memancarkan energi liar dan tidak stabil. Aura mereka tidak biasa, penuh kegilaan, ketakutan, dan ambisi tersembunyi. Ketika Dewa Kehancuran menyampaikan perintahnya, suara rendahnya menggema di seluruh aula, membuat 8 dewa gemetar ketakutan. Salah satu dewa yang bertubuh kurus dan kecil terlihat ragu. Matanya memancarkan cahaya hijau yang aneh dan gerak-geriknya menyerupai makhluk yang licik. Keraguannya segera memancing amarah Dewa Kehancuran. Aura kehancuran langsung melonjak, membuat udara di aula seakan membeku. Tidak ada lagi satupun dari 8 dewa yang berani mengeluarkan suara. Dewa Kehancuran menegaskan, urusan Dewa Laut Tang San akan dia tangani sendiri. Setelah dia berhasil menguasai alam dewa sepenuhnya, rencana besar mereka akan dijalankan tanpa penundaan. Tugas 8 dewa hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk peristiwa yang akan datang. Meski tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud, mereka tidak berani mempertanyakan kehendaknya. Saat ke-8 dewa berdiri dan menunjukkan kesetiaan mereka, lingkaran cahaya muncul di belakang mereka. 7 cincin cahaya menandakan bahwa mereka adalah dewa tingkat 1. Namun tepat ketika Dewa Kehancuran berdiri, aura di belakangnya jauh lebih mengerikan. 9 cincin cahaya muncul besar dan pekat dengan energi penghancuran yang sebagian tersembunyi dan sebagian terpancar keluar. Pada saat inilah, cahaya biru tiba-tiba muncul di atas aula. Kehadiran itu membuat 8 dewa gemetar. Mereka segera menyadari bahwa Raja Dewa Tang San telah tiba di tempat ini. Tanpa basa-basi, Tang San menyampaikan maksudnya secara langsung. Dia menyatakan bahwa rencana perluasan alam dewa bukanlah hal yang mustahil. Tetapi dia memiliki firasat kuat dalam waktu 1 tahun akan terjadi krisis besar. Jika 1 tahun berlalu tanpa kejadian apapun, dia bersedia mengikuti kehendak Dewa Kehancuran dan menyetujui perluasan alam dewa.
Usulan barusan membuat Dewa Kehancuran terkejut. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Sementara Tangsan hanya mengangguk dan segera menghilang dari tempat ini. Pada dasarnya, meski terlihat menerima, amarah dan ambisi Dewa Kehancuran justru semakin membara. Dia menyadari kehadiran Tangsan barusan adalah pengingat akan siapa yang benar-benar memegang kendali alam dewa. Baginya, kesempatan yang telah direncanakan tidak boleh dilewatkan. Apapun yang terjadi dalam 1 tahun ke depan, rencana mereka tetap akan dijalankan. Namun satu hal yang jelas, roda takdir telah bergerak. Dan badai besar di alam dewa kini tak lagi bisa dihentikan. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Dimana awal-awal mula pembahasan jelas tertuju kepada Tangsan dan konflik di alam dewa ya guys ya. Dan apa sih kira-kira krisis yang dirasakan oleh Tangsan? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue